Halo semua, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Kali ini kita akan mempelajari paket soal Kimia 3 untuk persiapan ujian mandiri 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Hai Study Mates, namaku Rifki Kamil. Aku merupakan mahasiswa IPB University, jurusan Fisika Angkatan 2022. Berikut merupakan penghargaan dan pencapaian yang pernah aku raih, antara lain menjadi pengajar di Kimia, Sains, dan Teknologi untuk persiapan ujian dan meraih rata-rata skor UTBK 677. Yuk kita belajar bareng. Pada soal pertama, massa timah nitrat SnNO3 dua kali yang mengandung 19,2 gram atom oksigen kira-kira adalah. Nah, di sini kita diketahui bahwa massa dari O adalah 19,2. Lalu ditanya massa timah atau massa unsurnya itu berapa? Massa senyawanya. Kita bisa menggunakan perbandingan, yaitu MO2 dibagi ArO2 sama dengan MsNO3 dua kali per MrSnNO3 dua kali. Nah, ini bisa kita misalkan sebagai X, lalu M-nya telah didapat yaitu 19,2, ArO2-nya bisa kita hitung yaitu 16 dikali jumlah atom O-nya ada 6, 16 kali 6, 6 dikali 16, lalu X per MrSnNO3 dua kali bisa kita hitung, mulai dari ArSn yang ada 119 ditambah 2 atom N, yaitu N-nya ada 2, lalu AR-nya 14, maka 2 kali 14, 28, dan juga 6O, yaitu 96. Nah, ini hasilnya 243. Maka MrSnNO3 dua kali adalah 243. Nah, kita bisa hitung nilai X-nya, yaitu 19,2 dikali 2, 43 dibagi 96. Hasilnya adalah 48,6 gram. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini diketahui potensial reduksi standarnya sebagai berikut. Lalu ditanya energi bebas Gibbs-nya yang dihasilkan dari reaksi oksidasi Al. Nah, rumus energi bebas Gibbs-nya juga telah diketahui. Delta G sama dengan negatif NFE, di mana N ini adalah jumlah elektron yang ada di reaksi, lalu F-nya telah diketahui 96.500 kalor per mol, dan juga E-nya ini bisa kita cari dengan menjumlahkan kedua reaksi tersebut. Nah, untuk menghasilkan reaksi oksidasi Al, maka persamaan reaksi kedua ini perlu kita balik. Perlu kita balik arah menjadi seperti berikut. Nah, setelah reaksi tersebut dibalik, kedua reaksi ini bisa dijumlahkan dan menghilangkan elektron di masing-masing reaksinya. Maka penjumlahan dari kedua reaksi ini akan menghasilkan E total. Ini L-nya bisa kita coret, koefisiennya sama, dan kita jumlahkan E-nya hasilnya sama dengan 0,7. Nah, E inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung energi bebas Gibbs. Di sini energi bebas Gibbs-nya adalah negatif NFE, di mana N-nya adalah koefisien dari elektron, yaitu 3, negatif 3, dikali 96,5
96.500 dikali 0,7. 0,7. Oke, ini bila kita hitung hasilnya adalah 2,026.500 Joule per mol atau 2026,5 kilojoule per mol. Hasilnya adalah yang A. Ya, ini ada kesalahan sedikit. Hasilnya yang A yaitu negatif 2026,5 kilojoule per mol. Lanjut, soal nomor 3. Jika diketahui harga entalpi pembentukan standar HF masing-masing untuk NH3 yaitu negatif 46 kJ per mol, terus NiO negatif 240 kJ per mol, H2O negatif 285 kJ per mol. Perubahan entalpi reaksi adalah, nah, untuk menghitung perubahan entalpi reaksi, kita perlu menjumlahkan delta HF untuk yang kanan dan juga delta HF kiri dikurang delta HF kiri. Itu merupakan rumusnya. Nah, study maths jangan lupa untuk menyederhanakan ataupun disetarakan reaksi yang ada di dalam soal. Nah, karena ini kelihatan ya, kayaknya belum setara, bisa kita lihat di sebelah kiri H-nya ada 3, tapi di sebelah kanan H-nya cuma 2. Maka dari itu kita perlu menyetarakan dulu reaksi yang ada di dalam soal. Oke, reaksi setaranya bisa kita tulis di sini, yaitu 2NH3 ditambah 3NiO menjadi 3Ni ditambah N2 ditambah 3H2O. Ini merupakan reaksi yang sudah setara, lalu kita bisa fokus ke dalam delta HF-nya. Ruas kanan dikurang ruas yang kiri. Nah, delta HF sama dengan delta HF kanan dikurang delta HF kiri. Nah, jangan lupa ada dua senyawa bebas, dua unsur bebas ini. Dua unsur bebas di sebelah kanan. Yang mana delta HF dari unsur bebas adalah 0. Maka kita langsung fokus ke unsur H2O. 3H2O, delta HF-nya adalah negatif 285, maka 3 dikali negatif 285 dikurang delta HF yang kiri, 2 dikali delta HFNH3, yaitu 46, negatif 2 dikali negatif 46, ditambah 3NiO, 3 dikali negatif 240. Oke, ini teman-teman bisa hitung semua. 3 dikali 285 itu hasilnya 855. Jangan lupa ada negatifnya. Lalu di sini dikurang dalam kurung negatif 46 dikali 2. Itu ada 92. Terus ini 3 dikali 240. Negatif 720. Negatif 720 ditambah 92. Negatif 92 dikurang 720. Ya, ini teman-teman bisa hitung, nanti hasilnya adalah
negatif 43 kilojoule. Oke, maka jawabannya yang A. Oke, jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, pada reaksi di bawah ini yang belum setara, Na2CO3 ditambah ZnNO3 dua kali menjadi ZnCO3 ditambah NaNO3. Ditanya tuh, konsentrasi reaksi yang tersisa pada reaksi antara 100 mol Na2CO3 0,02 molar dan 100 mili ZnNO3 dua kali 0,01 molar adalah, ini bisa langsung aja kita setarakan terlebih dahulu reaksinya menjadi Na2CO3 ditambah ZnNO3 dua kali menjadi ZnCO3 ditambah 2 NaNO3. Nah, ini udah setara. Lalu kita buat mula-mula reaksi perbandingan molnya dan kondisi setara. Di kondisi mula-mula kita dapatkan ini ya, 100 mili 2 Na2CO3 0,02 molar. Berarti bisa kita cari nih mol dari Na2CO3. Mol sama dengan molar dikali volume. Yang pertama itu molnya berarti berapa? 0,02 dikali 100 mili. Maka hasilnya 2 milimol. Di sini 2. Dan yang satunya lagi ZnNO3 dua kali itu 1 milimol. Nah, pada keadaan setara di sini yang habis duluan bisa kita lihat 1 dibagi koefisien ZnNO3 dua kali adalah 1, maka yang akan bereaksi adalah 1. Di sini 2 dibagi 1 karena 2 kecilan yang Zn, maka ini akan mengikuti sama ya koefisiennya. Maka akan mengikuti yang bereaksi juga 1 milimol. Di sini juga akan terbentuk 1, di sini akan terbentuk 1. Lalu ini akan bersisa 1, ini tidak akan bersisa. Ini akan menjadi 1, ini akan menjadi 1. Kita dapat mengetahui bahwa mol yang tersisa hanya Na2CO3 untuk reaksinya. Bisa kita hitung kembali untuk mendapatkan konsentrasi dari reaksi yang tersisa. Di sini kita telah mengetahui bahwa molnya sama dengan 1 milimol, yang mana rumus mol adalah M dikali V. Maka jika kita ingin mencari M, itu adalah 1 milimol dibagi V-nya. V-nya itu V total. Karena dua zat ini sudah direaksikan, maka 100 ditambah 100 mili. Jadi 200 mili. 200 mili. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 3. Maka jawabannya adalah yang A ya, yang A. 5 kali 10 pangkat negatif 3. Ini harusnya negatif.
Oke, lanjut di nomor 5. Elektrolisa 1 liter larutan Cr2SO4 3 kali 1 molar dilakukan selama 20 menit dengan kuat arus 2 ampere. Manakah pertanyaan berikut yang benar? Oke, karena ini soal tentang elektrolisa, kita harus mengetahui bahwa Cr2SO4 3 kali bila di elektrolisis akan menjadi 2Cr3 plus ditambah 3SO4 min. Nah, SO4 2 min ya, 2 min. Oke. Kita fokus ke yang ada di Cr-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kationnya adalah Cr2 plus Cr3 plus Cr3 plus ditambah 3 elektron nim jadi Cr. Sedangkan di anode ada reaksi air 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E min. Nah, ini bisa kita setarakan dulu elektronnya masing-masing ruas antara katode dan anode. Yang katode bisa kita kali 4, yang anode bisa kita kali 3. Maka akan menjadi 4Cr3 plus ditambah 12E min menjadi 4Cr. Yang bawah akan menjadi 6H2O menjadi 12H plus 3O2 ditambah 12E min. Nah, ini bisa kita saling hilangkan elektronnya. Dan reaksi totalnya adalah 4Cr3 plus ditambah 6H2O menjadi 4Cr plus 12H plus ditambah 3O2. Nah, dengan reaksi ini kita bisa menjawab pernyataan nomor 1. 6 elektron terlibat dalam sel elektrolisis larutan Cr2SO4 3 kali. Padahal di reaksi ini, elektron yang terlibat adalah 12 ya, maka pertanyaan nomor 1 salah. Misalnya, pH larutan di sekitar anoda setelah elektrolisis turun. pH-nya turun, maka semakin asam. Apakah benar semakin asam? Jika kita lihat reaksinya, reaksi ini menghasilkan H plus ya, 12H plus. Dengan adanya H plus ini, maka pH larutannya akan semakin turun di sekitar anoda. Karena senyawa H plus ini akan, ion H plus akan menjadikan larutan ini semakin asam. Makanya pH-nya turun. Maka nomor 2 benar. Jika kita telah menganalisis nomor 1 salah dan nomor 2 benar, otomatis jawabannya adalah yang C. Nomor 3 dan nomor 4 tidak perlu dibuktikan lagi karena nomor 1 salah dan nomor 2 sudah benar. Tetapi apabila teman-teman ingin membuktikan dengan menggunakan rumus Faraday, nomor 3 dan nomor 4 bisa dibuktikan dan akan menghasilkan nomor 3 itu hasil akhirnya adalah 0,139 liter
Sedangkan nomor 4, hasil akhirnya adalah 0,41431. Ya, yang nomor 4 benar. Maka jawabannya yang C. 2 dan 4. Oke. Nomor 6, diketahui data reaksi setengah sel untuk AU3+ ditambah 3 elektron menjadi AO, potensialnya 1,5 volt, lalu reaksi kedua AO+ ditambah elektron menjadi AO, potensialnya 1,69 volt. Ditanya potensial sel standar untuk reaksi 3 AO+ menjadi AO3+ ditambah 2 AO adalah, reaksi ini bisa kita dapatkan dengan memodifikasi dua reaksi yang ada di soal. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan membalik ruas untuk reaksi pertama. Ini kita balik, lalu potensialnya menjadi negatif karena dibalik. Lalu yang kedua akan kita kalikan 3. Kenapa dikalikan 3? Karena akan menghapus kedua elektron yang ada di dalam dua reaksi ini. Nah, seperti berikut. Menjadi AO3+ ditambah 3 elektron, lalu potensialnya jadi negatif 1,5. Yang kedua jadi 3AO+ ditambah 3 elektron menjadi 3AO. Lalu kedua reaksi ini bisa kita jumlahkan. Dan akan menghasilkan yang ini bisa kita coret-coret 3AO+ menjadi AO3+ ditambah 2AO. Yang ini kan ada AO juga nih. Ini ada 3. Jadi 2AO. Nah, elektronnya bisa kita jumlahkan juga. 1,5, negatif 1,5 ditambah 1,69. Yang mana hasilnya adalah positif 0,19 volt. Maka jawabannya yang C. Oke, jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jika 3 gram suatu senyawa non-elektrolit ditakutkan ke dalam 100 ml air, Kb-nya diketahui, titik didih larutannya juga diketahui, maka nama senyawa tersebut yang mungkin adalah, di sini kita harus mengingat rumus dari penurunan titik didih. Ya, kenaikan titik didih, sorry. Kenaikan titik didih antara lain adalah delta TB sama dengan KB, molalitas. KB-nya telah diketahui 0,52, lalu titik didih larutan yang terjadi adalah 100,26. Kita tahu delta TB adalah titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Yang mana pelarutnya itu air. Di sini telah diketahui air. Nah, air itu titik didihnya 100 dan titik didih larutannya 100,26. Maka delta TB-nya 100,26 dikurang 100. 0,26. Nah, di sini molalitasnya yaitu mol per kilogram. Nah, bisa kita dapatkan atau bisa kita uraikan lagi, mol per kilogram ini menjadi mol, atau molnya itu kita ubah di gram per mr dikali kilogram, ini tetap 0,26. Nah, ini bisa kita saling coret ya, ini sisa 2, ini sisa 1, maka mr adalah 2 dikali gram dikali kilogram. Nah, ini jangan kebalik. Gramnya adalah gram senyawa non-elektrolitnya. Sedangkan yang kilogram ini, kilogramnya larutannya. Oke. Maka 2
dikali 3 dan 3 gram. Lalu ini kilogramnya kilogram pelarut, yaitu dari air ya. Bisa dilihat juga ini 100 mili air. 100 mili kalau kita konversikan ke kilogram, yaitu 0,1 kilogram. Maka jawabannya adalah 60, MR-nya 60. Nah, di sini juga diketahui bahwa ARC-nya berapa, ARH berapa, dan ARN berapa. Teman-teman bisa cari di antara kelima jawaban ini mana yang memiliki MR 60. Nah, setelah kita cari, kita akan dapatkan bahwa senyawa yang mungkin adalah urea. Jawabannya yang B, karena urea MR-nya adalah 60. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ini ada waktu paruh unsur yang ditanya. Nah, kita langsung masuk ke rumus waktu paruh, yaitu ada NT sama dengan N0 bagi setengah waktu paruh per waktu. Ini waktu peluruhan dan ini waktu paruhnya, T setengah. Nah, kita ditanya waktu paruh unsur, yang mana waktu paruh unsur merupakan T setengah. Nah, suatu unsur radioaktifnya yang masih tersisa adalah 12,5%. Kita bisa taruh di sini di NT, kita 12,5%. Di sini ada 100% karena awal, di sini setengah. Nah, peluruhannya 120 hari per T setengah. Nah, ini bisa kita ubah 12,5% menjadi 1:8. Dan ini 100 kali setengah, yaitu 1:2. Waktu paruhnya tetap 120 per T setengah. Nah, ini bisa kita ubah secara eksponensial menjadi 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat 120 per T setengah. Secara eksponensial juga bisa kita dapatkan 3 sama dengan 120 per T setengah. Maka T setengah merupakan 120 dibagi 3, yang mana hasilnya 40. Maka jawabannya adalah yang D. Diketahui MR-nya 135 sebanyak 13,5 gram diletakkan pada labu 2 liter pada 650 Kelvin. Jumlah SO2 pada kesetimbangan adalah 0,05. Harga Kc untuk reaksi ini adalah, nah kita bisa langsung mencari dengan rumus Kc sama dengan molaritas hasil atau molaritas SO2 dikali molaritas Cl2 dibagi yang sebelah kiri, molaritas SO2Cl2. Nah, ini kita harus mencari mol dari Cl2 dan SO2Cl2 terlebih dahulu. Kita dapatkan bahwa mol SO2Cl2 adalah 13,5 dibagi 135, yaitu 0,1 mol. Nah, maka reaksi ini pada saat mula-mula adalah SO2Cl2 menjadi SO2 ditambah Cl2. Ini 1, ini awalnya tidak ada, menjadi 0,05, berarti di sini juga 0,05. Ini 0,05. Maka saat kesetimbangan mereka semua rata 0,05 mili atau 0,05 mol. Lalu
molaritasnya yaitu kita bagi dengan volumenya. Volume totalnya adalah 2 liter. Maka semua molaritas ini adalah 0,05 dibagi 2. Bisa kita lanjutkan di sini. 0,05 dibagi 2 dikali 0,05 dibagi 2 dibagi 0,05 dibagi 2. Nah, bisa kita hitung dan akan mendapatkan jawaban akhir 2,5 kali 10 pangkat negatif 2. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Di nomor 10 ini ditanya perubahan entalpi pembentukan CS dari unsur-unsurnya. Jika kita lihat di sini, pembentukan CS itu terjadi di reaksi ketiga, yang mana harus kita balik terlebih dahulu reaksinya. CS2 ini kita harus pindahkan ke sebelah kanan, seperti berikut. Nah, lalu setelah reaksi 3 dibalik, langkah yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita lihat di reaksi pertama C-nya 1, dan yang kita butuhkan C-nya juga 1, maka reaksi 1 tidak harus diubah sama sekali, kita tulis nanti di bawahnya. Lalu kita membutuhkan 2S, 2 senyawa S. Maka reaksi yang kedua perlu kita kalikan 2. Apakah perlu dibalik? Tidak. Maka selanjutnya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita akan jumlahkan. Yang mana nanti ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, lalu ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, dan 3O2 juga bisa dicoret. Maka pembentukan akhirnya akan menjadi, atau reaksi akhirnya akan menjadi seperti ini. CS2. Nah, di mana delta H-nya juga bisa kita jumlahkan, dan hasil akhir delta H-nya adalah positif 100 kilojoule. Maka jawabannya yang D. Nah, sekian video pembelajarannya. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbooks, PPT, dan latihan soal pada link di description box Let's Study. Nah, Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Yuk kita sama-sama dukung platform Let's Study agar menjadi platform yang lebih baik lagi. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi finansial, dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!